Oras, salam reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi saudara-saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam renungan pagi kita, Senin tanggal 11 Oktober 2021, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita saat teduh sejenak. Kita berdoa. Amin. Nats firman Tuhan untuk kita pagi ini diambil dari Matius 15 ayatnya yang ke-18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Demikianlah firman Tuhan. Apakah yang najis? Makanan, minuman itukah yang menajiskan orang? Atau tidak mencuci tangan sebelum makan itukah yang menajiskan orang? Hal inilah yang dijawab oleh Yesus dalam nats ini. Apakah tidak mencuci tangan sebelum makan merupakan tindakan yang melanggar hukum Taurat? Ada dua pandangan mengenai hal tersebut. Bagi orang Farisi dan ahli Taurat, perbuatan itu sudah melanggar hukum Taurat. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan tidak. Ada dua alasan mengapa Tuhan Yesus menyatakan demikian. Pertama, Yesus menegur kemunafikan mereka yang menggantikan hukum Taurat dengan ajaran tradisi mereka. Ayat 3 dan 6. Mungkin pada mulanya tradisi-tradisi seperti itu dimaksudkan untuk mendorong dan memastikan orang Israel taat sepenuhnya terhadap hukum Taurat Tuhan. Misalnya, tradisi menjanjikan persembahan uang atau harta yang diberikan ke bait Allah. Mungkin dimaksudkan supaya umat setia beribadah kepada Allah. Praktiknya tradisi ini bahkan mengizinkan seseorang untuk mengabaikan perintah Tuhan yang lebih prinsip, yaitu menghormati orang tua. Kedua, sebenarnya makan dengan tangan yang belum dicuci tidak melanggar Taurat. Inti hukum Taurat bukan terletak pada peraturan-peraturan jasmani, melainkan terletak di hati. Ayat 18. Hati yang kudus akan menghasilkan perbuatan kudus, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, Yesus mengecam tradisi yang hanya mementingkan tindakan lahiriah, tetapi mengabaikan yang Tuhan inginkan. Setiap perkataan kita selalu mengucapkan puji Tuhan. Haleluya. Namun, hidup kita tidak berubah. Bahkan, kita sering menjadi polisi bagi orang lain. Sering membungkus diri dengan kata pelayanan, melayani. Tetapi sebenarnya, kita mau mengambil keuntungan hanya untuk mendapatkan pujian manusia. Sikap dan tindakan kita sering mengoceh orang lain. Tapi percayalah bahwa kalau kita bisa berpura-pura di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan tidak bisa. Adalah lebih baik hidup di dalam ketulusan daripada hidup dalam kemunafikan. Di dalam Markus 7 ayat 19 sampai 19 dikatakan,
Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Amin. Marilah kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.